Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini tak lupa marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya pada kita, sehingga pada sore ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di majelis ini dalam rangka menambah wawasan pengetahuan tentang agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita bersama. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kami kutip tadi yaitu Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi pada kesempatan sore ini mungkin sementara kami menyampaikan materi tentang motivasi tentang akhlak, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akhlak Rasulullah itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di bulan Ramadan ini kita sejatinya adalah dalam rangka menempa diri, melatih diri, ya. Ada yang mengistilahkan dengan bulan pelatihan, karena melatih untuk senantiasa bersabar, melatih untuk mendisiplinkan diri, ya, melatih untuk menteraturkan kegiatan-kegiatan sehingga terjadwal. Makanya ketika sahur, ya, waktu sahur itu dianjurkan atau disunahkan untuk segera mengakhirkan sahur, kan tepat waktu. Begitu juga dengan ketika berbuka agar disegerakan, itu waktu-waktu betul-betul diperhatikan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis Rasulullah yang pertama yang celah innama bi'uthul utamima makarimal akhlak, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, ya, bahwasanya sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, perilaku, artinya karakter, ya, kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu bisa dikatakan sebagai akhlak. Maka ketika dia cara berbicaranya dengan yang lebih tua itu mungkin lemah lembut. Kalau biasa teriak-teriak, ya biasanya ya teriak-teriak, ya, tergantung kebiasaannya. Dan itu memang tanpa disadari sudah terbentuk begitu. Maka di keluarga ketika seorang anak kok biasa bicaranya kok lemah lembut, biasanya orang tuanya juga bicaranya lemah lembut, ya. Tapi kalau biasanya orang tuanya itu sering teriak-teriak dengan pasangan misalnya ngomong, ya, apalagi sampai ucapan-ucapan kotor itu, niru biasanya itu, anaknya meniru karena itu kebiasaan yang tidak
baik sebetulnya. Maka dikatakan akhlak. Itu Imam Al-Ghazali menyatakan demikian. Jadi satu kebiasaan yang diekspresikan dalam perilaku. Kemudian Nabi juga menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlakon. Ya, motivasi dari Rasulullah adalah akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlakon. Orang-orang beriman yang sempurna, ya, atau kesempurnaan iman seseorang adalah akhlaknya yang terindah atau terbagus, itu terbagus. Maka dikatakan ahasinuhum khuluq akhlakon. Al muwatti'una aknafan. Mereka adalah orang-orang yang lapang dada. Lapang dada, ya, suka memaafkan, istilahnya suka memaafkan, punya perilaku lapang dada. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, mudah bersahabat, ya, kalau Jawanya itu gampang kekancan, dikancani gampang, ngancani ya gampang. Mudah bersahabat, mudah disahabati istilahnya, ya. Jadi ya'lafuna wa yu'lafun, lapang dada itu. Jadi bergaul dengan siapa saja itu mudah, gampang diterima oleh orang lain. Mungkin ya karena perilakunya, bisa dari ucapannya, ya, bisa dari tingkah laku kesehariannya atau yang lainnya. Wala khaira fi man la ya'lafuna wa la yu'lafun. Maka tidak ada yang lebih baik dari orang yang bisa ditemani maupun menjadi teman. Ini mudah berteman istilahnya. Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tabrani fi Mu'jamis Shaghir. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Berikutnya, gambaran berikutnya, pangkal hadisnya sama. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Penutupnya wa khiyarukum linisaihim. Ini penutupnya, rawahu Tirmidzi. Jadi kalau tadi al muwatta'una aknafan, kalau yang hadis yang kedua ini khiyarukum linisaihim. Kesempurnaan iman seseorang, akhlaknya yang terbaik adalah dia yang terbaik terhadap pasangannya atau keluarganya. Jadi di keluarganya itu kehadirannya itu senantiasa membawa keteduhan, ya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, di keluarga lah. Maka khiyarukum linisaihim, ini untuk pasangannya, dia yang berlaku baik, ya, tidak keras terhadap pasangan, artinya tidak mudah marah. Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan. Sungguh yang paling di antara kalian yang paling aku sukai, yang paling baik akhlaknya. Sama tadi. Al muwatti'una aknafan, tapi abang nafan, lapang dada, ya. Alladzi ya'lafuna wa yu'lafun. Wa inna abghadukum, nah, dan yang paling dibenci oleh Rasulullah itu adalah al masya'una bin namimah, ya, melaku ngalor ngidul, adu-adu, apa, menyebar fitnah, bahaya menyebar fitnah itu. Al mufarriquna bainal ahibba, bahkan menyebabkan keretakan, perselisihan di antara orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai, akhirnya saling berlawanan, membenci. Itu jadi namimah itu begitu dampaknya, ya, dampaknya namimah atau adu-adu atau fitnah.
Kalau digambarkan itu meskipun orang yang melakukan fitnah itu minta maaf, Pak. Itu tapi ibaratnya gambarannya ayam dicabuti bulunya, nggak mungkin kembali sudah. Kehormatannya kan sudah rusak. Ya, orang fitnah itu begitu. Rusak kehormatannya sudah. Kita jalan mungkin dari masjid sini ke pasar Wuluan, itu sambil pegang ayam kemudian dicabuti bulunya itu. Nah, kan gak mungkin ditempel meneh, mesti enek sing ilang. Ya. Kong sambil jalan kok kena terbang, kena angin terbang, mau dipulihkan lagi dengan cara minta maaf misalnya, dengan klarifikasi di media massa, tidak tertempel lagi itu. Jadi kehormatannya tetap ada yang hilang. Itu orang kena fitnah itu begitu gambarannya. Jadi tidak akan sempurna. Tapi kebanyakan itu terjadi di dunia politik ya. Orang yang ketika masih muda belum terjun dunia politik, nakal, dablek ya, utawa seorang ustadz, kiai misalnya cik enome kan dablek ngeluyur nanti ngeluyur sana kemari dolanan. Ketika sudah dewasa jadi penceramah, jadi ustadz, jadi tokoh, pesaingnya membongkar aib masa lalu. Nah, biasanya begitu. Itu bahaya ya, bahaya. Padahal yang sudah lalu ya sudah lewat dan sudah bertaubat ya, bertaubat. Maka kalau sudah bertaubat ya tidak perlu diungkit-ungkit sebetulnya. Tapi kalau dalam dunia perpolitikan tetap itu ya, kayak senjata, kayak peluru menjatuhkan kawan, kan banyak itu politikus jatuh gara-gara kehidupan masa lalunya ya. Jadi an-namimah, jadi yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah al-masya'unan bin namimati ya, jalan-jalan kemana-mana itu sambil menebarkan fitnah sehingga menyebabkan keretakan hubungan bainal ahibba, di antara orang yang saling menyayangi ya. Al-multamisuna lil bura'il anat, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus istilahnya ya, tajassus. Rawat Tabrani fi Mu'jamil Awsat, diriwayatkan Imam Tabrani di kitab Al-Awsat. Ini perilaku yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama namimah, adu domba. Yang kedua suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Pada satu ketika sahabat Sam'an bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan, tentang perbuatan dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Rasul menjawab, kebaikan adalah budi pekerti yang luhur atau pekerti yang baik. Akhlak yang baik itu adalah kebaikan, kebajikan. Wal itsmu ma haka fi sadrika. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah. Haka fi sadraka, ya rumangsa gak enak lah, gak tenang. Yang membuat hati kita tidak tenang itu bagian dari dosa. Kemudian ciri yang kedua itu termasuk dosa, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka jika muncul atau terlihat oleh manusia ya. Jadi perbuatan kita kalau diketahui orang lain itu kita sebetulnya tidak senang, berarti itu cirinya mengandung dosa ya, mengandung dosa. Contohnya ngentit, lek wong liya roh kan ya rada isin awe dhewe ngentit itu, atau korupsi kecil-kecilan ngentit itu, lek gede kan korupsi jenenge. Nggak tahu istilahnya orang Jawa itu kan banyak ya. Lek terang-terangan nyolong,
Oh meneh lek nang toko nitil, lek cilik saitik nitil ya. Karena kecil mungkin. Ya gitu. Ini jadi yang dinamakan kebaikan adalah perilaku terpuji, sedangkan dosa atau itsmun, karena dosa sendiri istilahnya ada beberapa istilah dalam agama itu. Ada dzambun, ada itsmun, ya. Ada maksiatun. Kalau maksiatun istilahnya perbuatan yang mengarah pada perbuatan merugikan orang lain, dosa juga. Itsmun istilah dosa, dzambun juga dosa. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah tidak pernah, lam yakun ora ono ya, enggak pernah Rasulullah itu fahisan, bicara kotor ya, maksudnya bicara yang mesum-mesum, bicara rusuh-rusuh. Kanjeng Nabi itu sangat terjaga ya, karena maksum itu tadi ya, karena Nabi maksum. Kalau kita mungkin ya sedikit banyak atau mungkin banyak sedikit masih mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, tapi diupayakan ya, perkataan-perkataan kotor diupayakan untuk ditinggalkan, karena Rasulullah sendiri tak pernah mengajarkan wala mutafahishan, atau berbuat kotor ya, berbuat kotor. Makana yaqulu inna, nah ini motivasi lagi. An Abi dalam kola ma min syai'in fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Jadi ada sesuatu yang lebih berat timbangannya ya di mizan nanti. Kita ketika menghadapi yaumul hisab itu kan ditimbang pakai mizan. Di mizan seorang hamba yang beriman itu pada hari kiamat melebihi akhlak yang terpuji. Akhlak itu pokoknya sesuatu yang unggul lah ya di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena memang innama bu'itsu utamima makarimal akhlak itu tadi. Pertama kan akhlaknya kepada Allah yang jelas ya. Hubungan baik dengan Allah, kemudian hubungan baik dengan sesama manusia. Maka kewajiban kita kepada Allah kan tentunya mengabdi, bukan sekedar beribadah sebetulnya. Mengabdi. Kalau ibadah itu masih ada pamrihnya jenengan. Kita ini ibadah pada Allah banyak pamrihnya ya. Jenengan sholat kan enek pamrih ya. Ben gak mlebu neraka pamrih. Ya, itu namanya penyembah itu begitu, memang ada pamrih dan masih wajar ya penyembah. Beda dengan ngabdi. Dengan orang kalau ngabdi kan nggak minta apa-apa itu. Yang penting keimangan iso urip. Kan ngabdi namanya. Ya. Pengabdian itu seperti itu sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan pengabdian kepada Allah, maka memang karena dorongan hati yang tulus. Karena di dalam beribadah itu kan ada orang ikhlas, itu kan ada apa ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ini kalau kita cerna mungkin ya, coba mungkin bisa setuju bisa tidak. Pertama, ikhlas melakukan sesuatu tapi mengharap sesuatu. Contohnya, dan itu diizinkan syariat apa? Pahala ya. Kita puasa Senin Kemis kan berharap pahala, dan dibolehkan kan dalam syariat. Yang gak dibolehkan kan kalau karena makhluk yang lain, karena manusia kan gitu, karena pujian-pujian ini. Yang kedua, ini kebanyakan kita ya di level ini ikhlas karena takut neraka, karena pengen masuk surga, mengharapkan memang dijanjikan oleh
Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terlarang. Yang kedua, ada level berbuat sesuatu ibadah ya karena suka saja. Sedekah ya anjene senengane sedekah. Apa istilahnya? Karena syukur, karena bersyukur. Kan ada itu orangnya. Itu rezeki langsung sedekah wes, karena seneng, memang seneng ya. Perasaan seneng. Itu. Lek poso sapa sing seneng? Banyak kan tidak seneng kan lek poso. Poso mergo diet kan enek ya. Mosok seneng ya, gak seneng lek poso karena diet itu. Seandainya enggak wajib Ramadan, insyaallah 50% banyak yang enggak puasa itu. Wong sing wajib itu lho. Ya. Itu bedanya. Itu karena suka memang. Jadi jenengan sholat ya karena memang suka sholat, bukan karena iming-iming dapat apa enggak. Memang seneng dengan sholat kok awak kok tambah ayem. Dengan ngaji misalnya kok tambah ayem, berarti seneng, perasaan seneng. Itu yang level-level kedua itu ada. Jadi yang pertama gitu ya, artinya lebih mendalam lagi sebetulnya pemahaman, penghayatannya lebih mendalam lagi kalau dengan perasaan senang. Orang kerja dalam keadaan senang tidak terasa biasanya ya. Sama dengan orang belajar, yang kegiatan aktivitas apapun kalau dilandasi dengan perasaan suka itu biasanya tidak terasa moro-moro kok mari gitu ya. Itu. Terus yang ketiga itu ada model, jadi orang bersedekah atau melakukan kebaikan karena memang merasa dia malah mendapatkan sesuatu atau disedekahi istilahnya. Jadi misalnya si A bersedekah, dia tidak merasa bersedekah tetapi merasa disedekahi. Jadi saya misalnya melakukan sholat tahajud, itu tergeraknya punya keyakinan karena dapat hidayah dari Allah ya. Jadi nggak berharap yang lain. Aku ini moro-moro kok pengen tahajud, itu karena hidayah dari Allah, merasa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang model rada koplak, Pak. Koplak apa ya istilahnya ya? Kok koplak ya? Kayak robot itulah. Kayak robot. Ya obah gak obah, rumongsone sing gerakne pangeran ngono lho. Maksudnya itu. Kayak apa? Itu yang sulit. Dia nggak punya keinginan sudah. Angel itu, akeh-akeh wong edan ya. Sulit ya. Itu orang yang sudah meleburkan, meniadakan keinginan, nggak punya apa-apa itu udah, Pak. Masih keluarganya nggak direken nih. Nah, itu yang sulit kan. Jarang, yang ada jarang. Kecuali mereka yang tidak punya tanggungan. Kalau yang punya tanggungan sangat sulit ya. Jadi beberapa model orang ikhlas itu, orang ikhlas. Kemudian hadis berikutnya, ittaqillah haitsu ma kunta wa itbi sayyatal hasanata tafuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya. Alaika bi husnil khuluq wa tulis sumti fawalladzi nafsi biyadihi ma amilal khalaiqu bimithliha. Mu'jamul Awsat. Jadi bertakwalah. Jadi disandingkan dengan ini, bertakwalah dimanapun kalian berada. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga diri agar tidak terjatuh pada siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ada kemaksiatan yang memang langsung dampaknya terasa di dunia ya. Dengan memutus tali silaturahmi itu azabnya di dunia kelihatan sudah. Jenengan bisa rasakan nanti kalau ada orang apalagi memutus silaturahmi dengan orang tua, artinya durhaka terhadap orang tua meskipun tidak sepemahaman ya, itu dilarang, maka dampaknya terasa betul itu dampaknya
di akhiratnya, di akhirnya lah. Contoh-contoh yang lain iya, macam-macam. Kemudian wa'at bi sayyatal hasanata, segera ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha. Maka yakinlah dengan hadis ini, ketika kita berbuat maksiat, segera taubat kembali dengan perbuatan baik. Insya Allah ini pasti tamhuha, ya. Kalau di bahasa pesantren mongko katanya terhapus, maka terhapus pakai tamhuha, pakai masdar itu pasti ya, anunya pasti. Jadi kita kalau berbuat jelek atau berbuat buruk, kalau dengan hakul adam ya mohon maaf, perbaiki langsung, maka insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menutup, ya. Jadi ini jadi sayyi'ah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya. Dan bergaulah atau berperilakulah terhadap sesama manusia dengan perilaku yang baik, yang bagus. Nah, itu yang baik tentunya ya sesuai dengan norma-norma yang telah disyariatkan di dalam agama kita, hubungan kita dengan yang lebih tua, pergaulan kita dengan yang sama, pergaulan kita dengan yang lebih muda. Nah, itu ada, tentunya ada aturan-aturan main. Kemudian alaika bihusnil khuluq, maka wajib ya alaika sama dengan iyakum wadzon fa inna dzanna akdzabul hadis, sama dengan ini kalimatnya. Alaika bihusnul khuluq, atasmu atau kewajiban atasmu agar berperilaku baik. Wa tulis samti, dan jangan banyak omong, artinya akeh meneng. Tuli itu kan panjang sebetulnya, arti katarnya panjang. Sumtu itu diam, jadi diam yang panjang artinya banyak diam. Banyak diam, berdialog dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan hati sendiri, ya. Bermuhasabah lah, bermuhasabah tentang perilaku atau kondisi kita. Nah, itu dalam kehidupan ini. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat, ya, demi yang jiwaku di tangannya. Tapi biasanya dimaknai zat itu. Padahal Allah sendiri tidak pernah mengistilahkan dirinya sendiri dengan zatnya. Enggak ada itu. Di Al-Qur'an pun enggak ada itu. Fi dzatillah itu enggak ada. Fillah yang ada. Ya. Jadi di hadis-hadis juga sulit ketemu. Ketemu itu biasanya lemah. Tidak ada. Jadi fawalladzi alladzi. Tapi diterjemahkan zat. Ya, padahal Allah sendiri tidak mengistilahkan dengan zat. Pasti nafas. Kalau nafas ya biyadihi, yang ada dalam genggamannya, ma'amilal khalaiqu bimithliha, tidak ada amal makhluk yang setara dengannya. Dengan artinya dengan kebaikan apa tadi, husnul khuluq itu tadi, ya. Dari innahu min man u'tiya, ya. Sesungguhnya seseorang yang diberi hadzahu minar rifqi, hati yang lemah lembut, faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Jadi di antara kita kalau ada yang diberi hati mudah terenyuh ketika melihat sesuatu yang tidak semestinya, Pak, berarti jenengan itu dapat harta melebihi dunia dan akhirat. Ya, dikatakan min khairid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi hati yang lemah lembut, mudah memaafkan, berkasih sayang dengan sesama. Artinya hati, katanya orang itu hati ini ora atos, lek enek wong salah mudah memaafkan, ya, mudah memberi maaf, dan juga mudah minta maaf, ya, karena memang
berat ini. Wasilaturrahmi, kemudian mampu menyambung tali silaturahmi. Ya, silaturahmi bagaimana saya katakan tadi, orang yang suka memutus silaturahmi rezeki ini rada seret. Ya, relasi ini berkurang kan itu. Akhirnya rezeki ini seret. Wa husnul khuluq, berperilaku yang baik. Wa husnul jiwar, atau berperilaku yang baik dengan tetangga, ya, tetangga. Karena perkara ini yu'maronid diyar, bagaikan memakmurkan seluruh negeri gambarannya. Wa yazidani fil a'mar, juga dapat menambah umur, ya, menambah umur sehingga memperpanjang umur kita di dunia. Entah dengan apa. An Jabir, satu kali lagi mungkin ya, An Jabir. An Jabir bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya, sungguh di antara kalian orang yang sangat aku cintai, wa akrabikum, dan yang terdekat, minni, dariku, majlisan, majelisnya, tempatnya nanti, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ahasinakum ahlakon. Ya, jadi bukan hanya orang yang menyantuni anak yatim nanti yang dekat dengan Nabi, ya, tapi ini satu majelis. Kalau anak yatim kan begini gambarannya ya Pak, wa asaro bisa babati wal wusto kan. Kalau akhlak yang baik itu satu tempat, satu majelis, mungkin ya seperti ini gambarannya. Kalau majelisnya yaumal kiamah, ya, di hari kiamat, ya satu tempat lah. Berarti gak ngerokok. Kalau satu tempat dengan Rasulullah nggak mungkin di neraka, Pak. Dapat dipastikan itu di surga. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsaruna. Dan sungguh orang yang tidak aku sukai, yang aku marah pada mereka dan jauh dariku pada hari kiamat, as-sarsarun, kakean banyak omongnya. Ya, sarsarun itu kecangkeman istilahnya, ya. Banyak omong, apa gedabrus, ya. Ya, gak ada buktinya. Qalu ya Rasulullah, qad alimna sarsaruna wal mutasaddiqun, qala al mutakabbirun. Ternyata sarsarun itu identik dengan al mutakabbir. Al mutakabbir itu sombong. Jadi banyak omong itu karena sombongnya, ya. Beda kalau Makelaran kan beda ya, gak ngomongnya gak payu biasanya. Kalau ini ndak, gumede lah istilah, omongnya itu gumede ya. Bukan seperti Maklar itu ndak, bukan. Le Makelaran le gak omongnya, gak bumbune gak payu biasanya. Ganteng laku ya. Tapi kalau bisa ya yang betul-betul sesuai dengan apa yang digambarkan. Kalau bapak-bapak atau ibu jadi makelar lah, jangan ditambah-tambahi, ruh malah kecewa. As-sarsarun huwa kathirul kalam, ya, kathirul kalam. Jadi as-sarsarun itu adalah orang yang banyak omong, tapi mutakabbirun itu tadi banyak omongnya karena merasa gede atau ya sombong lah. Al mutatawilu alan nasi bi kalamihi, ya. Jadi memperpanjang-panjang omongan di hadapan manusia dengan kalam-kalam yang tidak ada la faidata lahu, tidak ada faidahnya dalam atau baginya atau dalam kehidupannya. Itulah bapak-bapak sekalian, ya, sebagai motivasi awal bahwa husnul khuluq atau perilaku terpuji itu memang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa dalam satu majelis dengan Rasulullah, nanti ketika kita sudah
pulang ke kampung akhirat, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah agar berubah perilaku kita sehingga mencerminkan akmalul mukminina ahsinuhum khuluqan. Jadi orang-orang beriman yang kesempurnaan imannya terbungkus oleh akhlak-akhlak atau perilaku yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa yakum ajmain. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.